Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan. Ini pengkhianatan. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya pun halal ditumpahkan. Ingat itu. Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini kita masih akan membicarakan tentang panasnya situasi dan kondisi jagat politik tanah air setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini resmi menggandeng atau meminang Ketua Umum PKB Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai pendamping Anies Baswedan. Manuver dan gimmick politik yang diambil oleh Surya Paloh dan Anies Baswedan semacam ini tentu saja membuat Partai Demokrat meradang. Pasalnya selama ini berdasarkan berita yang tersebar di berbagai media, AHY tampaknya sudah disepakati oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk menjadi pendamping Anies. Namun kalau tiba-tiba saja Anies Baswedan bersama Partai Nasdem justru mengambil jalan menikung dengan memilih sosok dari luar koalisi, ini tentu saja bisa membuat Partai Demokrat benar-benar meradang. Nah, tidak berlebihan dan sangat beralasan apabila Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha langsung membeberkan tentang kronologi dalam tanda kutip pengkhianatan yang dilakukan oleh bakal capres Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Dalam pernyataannya, Rifki menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunjuk Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal capres pendamping Anies ternyata dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai anggota koalisi pendukung Anies. Penunjukan Surya Paloh tersebut kabarnya telah disetujui oleh Anies Baswedan sendiri. Padahal menurutnya Anies sebelumnya setelah menunjuk ketua umum mereka, dalam ini Ketua Umum Partai Demokrat AHY, sebagai bakal cawapres. Secara belak-belakan Rifki pun bilang bahwa manuver politik Anies dan Surya Paloh ini sebagai bentuk pengkhianatan. Berikut pernyataan lengkap Sekjen Partai Demokrat Rifki Harsha atau Tengku Rifki Harsha yang dibacakan oleh ex anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan dari utusan Partai Demokrat Iftitah Sulaiman. Kemarin 30 Agustus 2023 atau 2 hari lalu, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. 2. Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa, dalam tanda petik, menerima keputusan itu atau fait accompli. 3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. 4. Sebagai bahan pertanggungjawaban anggota tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam koalisi perubahan secara kronologis. A.
Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023, baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. B. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY dalam tanda petik menjemput takdir sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat, dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8. C. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai yang berisi 6 butir kesepakatan, yaitu 1. Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 2. Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. 3. Capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan. 4. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan capres-cawapres dideklarasikan. 5. Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. 6. Untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. D. Di masa-masa ini, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, "Saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies AHY." E. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya. F. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ahmad Saiku, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. G. Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh resiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun partainya sendiri terancam diambil alih oleh KSP Muldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0 yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik. H. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian koalisi perubahan serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies. Maka setelah penetapan cawapres, jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat, dan Tim 8, sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya koalisi perubahan untuk persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung.
I. Atas harapan dan desakan masyarakat agar koalisi perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan atau equality dalam koalisi. J. Tim 8 bersepakat berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait dengan waktu deklarasi ini, juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. K. Capres Anies dan tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, 6 hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya. L. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikannya secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Tertanda Teguh Rifki Harsa, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, anggota tim 8. Terima kasih. Nah, terkait dengan pengkhianatan Anies terhadap AHY pun sontak mendapatkan reaksi yang sangat emosional dari sejumlah petinggi dan para kader Demokrat. Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief misalnya melalui akun Twitternya menyatakan bahwa Anies Baswedan merupakan sosok yang berdarah dingin sekaligus juga seorang pengecut. Sementara itu Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara M. Lokot Nasution dengan lantang menyatakan bahwa di negara ini masih diperbolehkan apabila orang bersalah. Tetapi apabila berkhianat, darah seorang berkhianat halal untuk ditumpahkan. Waduh. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin.
Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Apapun yang kami lakukan adalah menunggu arahan Ketua Umum Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Tetapi tadi abang tanya, kenapa? Yang paling sakit apa? Bukan sakit, jelek sekali dalam kehidupan berbangsa ini. Kalau kalian baca apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, ini pengkhianatan. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat, darahnya pun halal ditumpahkan. Ingat itu. Negara ini dulu makanya bisa lama dijajah sama Belanda itu karena pengkhianat itu. Tuh sana kami turunkan juga, gitulah Kak. Iya, kami turunkan juga. Ya ini inisiatif kami. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang pantas diperjuangkan. Maaf saja. Saya masih lebih yakin kalian yang depan saya ini mungkin suatu hari lagi dengan pelajaran yang kita dapat dari hari ini, jangan jadi pengkhianat. Itu aja. Terima kasih, Pak. Nah, terkait pengkhianatan dan pengingkaran terhadap kesepakatan dari parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sontak menggelar rapat dan menyampaikan putusan yang disampaikan oleh Sekretaris MTP Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Menurut Andi, ada dua hal penting dalam keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Tadinya di anggota tim 8. Nah, baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua MTP yaitu Pak SBY, juga dihadiri oleh Wakil Ketua MTP yaitu Ketum AHY, mengadakan rapat. Baru saja kita selesai mengadakan rapat, dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Memang dalam ADART Partai Demokrat, kewenangan tentang koalisi partai maupun juga pencalonan calon presiden dalam Pilpres itu ada di Majelis Tinggi Partai. Sehingga tadi Majelis Tinggi Partai melakukan rapat membahas mengenai tersebut, yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan serta pencalonan calon presiden yang tadinya tentu saja Saudara Anies Baswedan. Nah, setelah rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua,
Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Cikeas. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita tentu saja sangat bisa memahami suasana batin seluruh keluarga besar Partai Demokrat yang gagal untuk mengorbitkan ketua umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, putra kandung Pak SBY yang sekaligus juga dalam tanda kutip pangeran Cikeas, yang impiannya, cita-citanya untuk menjadi orang nomor 2 paling tidak di negeri ini, ambyar seketika alias rungkat. Meskipun selama ini mereka mengaku tidak memaksakan AHY sebagai bakal cawapres, namun dari berbagai pernyataan dan statement yang dilontarkan oleh sejumlah kader Partai Demokrat, diakui atau tidak mereka memang sangat berambisi agar Pangeran Cikeas ini bisa terorbitkan secara nasional, paling tidak sebagai wakil presiden, orang kedua di negeri ini. Nah, lebih-lebih setelah Anies Baswedan, baik itu melalui surat pinangan yang ditulis secara langsung oleh Anies Baswedan sendiri bahwa Anies pernah mengajukan permintaan dengan hormat kepada AHY agar berkenan untuk mendampinginya sebagai bakal cawapres. Dalam hitungan hari ternyata terjadi situasi politik yang sangat tidak terduga sehingga berubah menjadi prahara atau tsunami politik yang sontak memorak-porandakan semua struktur dan bangunan politik Partai Demokrat. Oleh karena itu, dari sisi ini kita memang perlu bersimpati dan berempati kepada segenap keluarga Cikeas, keluarga Partai Demokrat, yang harus berkeping-keping impiannya tidak mampu atau mengegulkan sosok AHY ini untuk bisa melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya, dalam dunia politik, siasat dan gimmick tikung menelikung, gunting menggunting ini memang hal yang wajar terjadi. Persoalannya adalah masih adakah kearifan politik atau fatsun politik para politisi di negeri ini. Taruhlah misalnya kalau Surya Paloh, ketua umum Partai Nasdem bersama Anies Baswedan, sang anak kesayangan ini tiba-tiba saja melakukan manuver politik yang sama sekali di luar dugaan, ini tentu saja sah-sah saja. Dalam dunia politik bisa saja terjadi. Namun apakah di dalamnya Anies Baswedan, kemudian juga Surya Paloh itu betul-betul bisa mempertimbangkan suasana batin para petinggi Partai Demokrat khususnya SBY? Tentu saja sebagai seorang ayah sekaligus juga seorang mantan presiden dan juga seorang politisi senior, harkat martabat dan kehormatannya merasa dilecehkan, merasa disingkirkan. Karena ambisi besar dari seorang AHY untuk bisa menjadi orang nomor 2 di negeri ini sesungguhnya tidak lepas dari peran seorang SBY. Kalau sang putra sulung ini ternyata tiba-tiba dibatalkan begitu saja pencawapresannya, padahal sudah terjadi kesepakatan sebelumnya dan sudah diketahui oleh para petinggi entah itu dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, bahkan juga dari Nasdem sendiri, tiba-tiba mengambil jalan menikung, menggunting jalan lipatan dengan menyingkirkan AHY sebagai bakal cawapres. Siapa orang tua yang tidak akan terluka hatinya? Meskipun demikian, kita juga menyadari bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tentu memiliki pertimbangan tersendiri mengapa tiba-tiba saja bermanuver dengan menggandeng sekaligus meminang sosok Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapres pendamping Anies. Apalagi kalau bukan persoalan elektoral politik. Dari sisi elektoral politik memang AHY disebut-sebut masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar. Yang pertama, Muhaimin Iskandar pernah berkali-kali menjadi anggota DPR, bahkan masuk jajaran sebagai ketua DPR, kemudian juga memiliki basis Nahdliyin yang cukup banyak khususnya di daerah Jawa Timur. Sementara itu AHY yang lebih memilih untuk berhenti sebagai seorang TNI
kemudian terjun total di dalam dunia politik, tetapi sama sekali AHY ini belum pernah menjadi anggota DPR. Bahkan juga belum pernah memiliki pengalaman di dalam mengelola pemerintahan sebagai pejabat publik. Pilihan Ketua Umum Partai Nasdem terhadap Caimin untuk mendampingi Anies tentu saja tidak begitu saja bisa mendatangkan keuntungan perolehan politik elektoral. Karena kaum Nahdliyin tentu saja yang bervariasi dan tidak memiliki ikatan politik dengan partai manapun, tentu saja kaum Nahdliyin ini memiliki kebebasan untuk memilih tanpa ada ikatan apapun. Sehingga bisa jadi suara mereka akhirnya justru terpecah ke dalam pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ada. Taruhlah misalnya ke Ganjar Pranowo, mungkin juga sebagian ke Prabowo Subianto, mungkin sebagian baru ke Caimin. Ini artinya justru kaum Nahdliyin apabila tidak digerakkan oleh mesin politik yang ada di berbagai wilayah pedesaan khususnya, tentu saja suara kaum Nahdliyin ini bisa tercerai-berai, sehingga harapan untuk bisa mendulang suara Caimin ini tentu saja akan menjadi taruhan besar. Apabila Surya Paloh yang memiliki ide untuk mengusung Caimin ini sebagai bakal cawapres ternyata gagal total dan gagal mendapatkan efek ekor jas dari kaum Nahdliyin, tentu saja ini merupakan sebuah permainan judi dalam dunia politik yang sangat berisiko. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.